Eh, Baiklah sobat semua, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari sobat kita, yaitu kakak Nia Tiahwana. Karena ada eh, pertanyaannya, bukan pertanyaan sih, ada notifikasi, Kak, server TMP sertifikasi SSL tidak sah, bagaimana? Oke, untuk menjawab ini, pertama-tama silakan update dulu browser sobat semua, browser Google Chrome-nya. Browser Google Chrome itu diupdate ke yang paling baru. Nanti kalian bisa, untuk update itu gampang banget ya. Itu tinggal pilih aja di help, lalu bot Chrome, nanti dia akan ngecek up to date otomatis seperti itu. Terus yang kedua, jangan gunakan jaringan internet yang menggunakan VPN, karena menggunakan VPN itu nanti bakal terdeteksi penyalahgunaan, karena dia kan servernya dirubah secara paksa seperti itu. Stop menggunakan VPN kalau untuk mau live Facebook ini, dan juga pastikan update browsernya itu sudah pasti, dan jangan lupa email serta kata sandi kakaknya tadi itu jangan lupa ya. Terus yang paling penting yang ketiga ini, perhatikan tanggal di sistem komputer sobat semua. Kalau dia biasanya kalau itu baterainya ya, CMOS-nya itu rusak, itu tanggal di sistem kalian itu bakal berubah tidak sesuai seperti itu. Jadi pastiin baterai CMOS-nya bagus, tanggal juga sesuai, tidak menggunakan VPN, dan menggunakan update waktu sesuai dengan jaringan sobat semua. Baik, setelah itu kita akan masuk lagi kembali. Pertama-tama untuk momen live itu, silakan sobat buka dulu akun Facebook dari browser sobat semua. Pastikan memenuhi syarat yang dibutuhkan, yaitu minimal syarat untuk siaran langsung. Itu bisa sobat baca nanti, syarat siaran langsung Facebook. Itu nanti akan ketahuan berapa jumlah pengikutnya ya. Nanti biar dicoba, kok nggak bisa kan gitu kan. Kalau nggak bisa gitu, nanti akan dikasih tahu berapa spesifikasi minimal penggunaan untuk siaran langsung di Facebook. Bisa dilihat ya, spesifikasi siaran langsung itu sudah ada terlihat di sini. Nah, kalau menggunakan protokol itu menggunakannya yaitu streaming RTMS gitu. Jadi ini kodenya minimalnya ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat, bisa dipastikan disesuaikan dengan settingan di OBS teman-teman semua. Baik, untuk siaran langsung itu sendiri dia ada syaratnya, di mana pertama akun kita itu minimal usianya udah 2 bulan atau 60 hari ya. Terus yang kedua, halaman profil kita itu memiliki setidaknya 100 pengikut. Jadi kalau sobat belum mempunyai 100 pengikut itu nggak akan bisa. Nah, kalau untuk mau siaran langsung dari halaman itu harus memiliki akses Facebooknya ya, bukan halaman orang lain dialihkan ke kita, atau kita sebagai sebagai admin di halaman itu, tapi bukan kita yang buat gitu. Ini harus mempunyai kita adminnya, kita juga lah pembuat halaman itu tadi. Baik, setelah sobat ini udah ngerti ya, saya kira ini setelah langsung Facebook ini udah jelas. Setelah itu kita langsung settingan aja kembali. Untuk settingnya silakan sobat buka semua OBS-nya seperti ini. Udah OBS seperti ini, ada 4 sumber, dimana penangkap audio, jendela, layar, dan input audio. Input audio ini saya menggunakan mic wireless Android ya, jadi dia USB Type-C, bisa dicolokkan ke komputer saya. Lalu tangkapan layar, tangkapan jendela, dan perangkat video. Ini adalah settingan default, settingan yang perlu kalian gunakan untuk streaming di Facebook. Terus bagaimana untuk mengkombinasikan
antara tangkapan layar atau handphone Android ke OBS. Itu kalau mau menyambungkan itu kita ada tambahan alat lagi. Nah, itu nanti tambahan alatnya itu namanya Legato, atau kalau kalian ingin yang gratis itu bisa pakai dari wireless display dari bawaan komputer itu sendiri ya. Ini dia wireless display. Wireless display ini nggak semua komputer punya ya, nggak semua laptop punya, tapi pastiin kalau mendukung biasanya itu sih punya, dan dia harus menggunakan Windows terbaru. Kalau bisa Windows terbaru ya saya sarankan, dan kalau bisa asli, jangan hasil crack atau hasil bajakan seperti itu. Nah, ini yang sudah poin kedua, poin penting yang kedua. Poin penting yang ketiga itu kita lakukan settingan dulu. Untuk settingnya itu berada di bagian pengaturan bawah. Di sini di pengaturan ini secara umum ya, ada bahasa bawaan bla 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 bla, ini biarin aja. Lalu kita masuk ke bagian outputnya. Output seperti ini sederhana, biarkan aja, bisa dilihat. Audio juga, video settingannya seperti ini, 1920 80 kali 80 280 kali 720. Sekalian BS nya minimum umumnya 60 ya. Ini samain aja, batasan nggak perlu, akses nggak perlu, lanjutan nggak perlu, ini tidak usah, dibiarkan default. Lalu di bagian streaming ini kita ada YouTube, RTMS kalau kalian ingin mau live streaming, karena koneksi streaming tadi itu jelas ya menggunakan RTMS. Jadi di sini kita karena menggunakan Facebook, jadi RTMS ini diganti menjadi Facebook Live. Servernya ini biarkan default, dan ini ya, ini kunci streamingnya silahkan hapus, dan untuk abaikan rekomendasi ini abaikan aja di checklist ya. Nah, untuk dapatkan kuncinya kalian masuk ke bagian Facebook, lalu siaran langsung, dan pilih bagian siaran langsung yang logo video, jangan logo ini ya, yang logo video. Lalu pilih lakukan siaran langsung. Setelah itu tunggu sebentar, nanti dia akan load dulu packnya ya, halamannya. Setelah seperti ini kita pilih pakai kunci perangkat lunak, nggak usah pakai webcam. Kalau mau pakai webcam boleh belajar, tapi kita pakai kunci perangkat lunak ya. Nah, karena kita kan seolah-olah ini mau streaming game gitu. Kalau mau dari kamera itu nanti di OBS bisa ditambah jenis kameranya untuk eksternalnya. Baik, setelah itu kunci streaming ini kalian tinggal salin aja nih, kalau belum nanti dibuat ya. Nah, tapi jangan lupa untuk merubah dulu deskripsinya. Nah, untuk deskripsi videonya nanti di mana, di pengaturan lanjutan ini bisa dilihat ya. Nah, ini nonaktifkan aja, kan jarang-jarang tuh kalau mau mau streaming. Oke, setelah ini kita pilih salin kode streaming kita. Setelah itu kita kembali lagi ke OBS tadi, lalu kita pastekan di sini. Nah, dapatkan kuncinya, sudah dapat ya. Lalu kita okein atau terapin dulu, baru oke kan, oke kan. Terus kita kembali lagi ke bagian tadi ya, sudah disalin. Kita lihat dulu, kita pilih mulai streaming. Nanti setelah mulai streaming akan muncul notifikasi di bagian siarkan langsung, itu nanti bakal muncul. Nanti akan muncul pemberitahuan dulu, hubungkan sumber video, lengkapi detail postingan. Ini akan di postingan sebelah kanannya ya, sebelah kanan ini kita buat seperti ini. Kita isi mau tentang apa judulnya, deskripsinya ngapain, misalnya ngetes. Oke, simpan. Nah, setelah itu ini dalam mukus akan muncul ngetes. Oke, setelah itu baru muncul siarkan langsung. Nah, setelah muncul siarkan langsung, ini kita pilih siarkan langsung. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah seperti ini
nanti akan muncul insight-nya ya. Nah, inilah kita sedang siaran langsung dengan tampilan menggunakan jendela dari tangkapan layar ini. Ada suara saya ya, ini karena dia streamingnya menggunakan OBS tadi, langsung muncul di sini ya. Kalau mic-nya saran saya pakai mic eksternal biar suaranya lebih bagus, lebih paten gitu. Oke, ini udah berjalan ya. Nanti di streaming ini juga kalau dia hijau nih artinya bagus ya. Nah, kalau mau merekam sekalian nih sih bisa melalui rekaman, direkam nanti bakal direkam sendiri. Nah, ini tergantung kekuatan OBS ini tergantung dari sistem operasi dan hardware dari laptop sobat semua. Kalau hardware-nya tidak mendukung ya mohon maaf, mungkin kesusahannya. Nah, jadi inti poinnya untuk mengatasi tadi ya, ini pertama-tama pastiin jangan pakai VPN, jaringannya jangan pakai VPN. Yang kedua, update softwarenya. Yang ketiga, pastiin tanggal atau waktu di komputer kalian itu sesuai dengan waktu sekarang. Yang keempat tadi kuncinya bisa dilihat ya melalui settingan tadi, sesuaikan dengan settingan yang telah kita selesaikan tadi. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman semua yang masih mengalami kesalahan seperti kakaknya tadi ya. Untuk berhenti streamingnya tadi kita akhiri streaming aja, pilih akhiri dan selesai. Sini juga berhenti dan selesai. Baik, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Next kita akan bahas bagaimana cara memanfaatkan Wonderster sebagai perekam video layar di komputer sobat semua. Sampai jumpa, bye bye.